Menikah saat SMA, part 6. Saat Bunga telah berada di depan Boy, dia hanya menatap ke bawah malu, sedangkan Boy hanya menatap intens Bunga. "Berdirilah di sebelah, ngapain kamu menutupi pemandanganku?" ucap Boy pelan. Sontak Bunga kesal dan mendongakkan wajahnya melihat Boy tak suka, dan berpindah ke samping Boy berdiri. Pada kedua mempelai saatnya memakaikan cincin. Mempelai pria memakaikan cincin pada mempelai wanitanya, dan begitu juga sebaliknya, ucap pembawa acara pernikahan mereka. Setelah menyematkan cincin, mereka berdua yaitu Boy dan Bunga dipersilahkan kiss untuk tanda kehalalan mereka. Mereka berdua pun ragu-ragu akan melakukan, sedangkan Bunga menggeleng pelan menyuruh Boy jangan melakukannya. Tapi apalah daya Bunga, dia ditarik Boy dan terjadilah kiss pertama Bunga. Bunga hanya terkejut dan melotot dan menyudahinya cepat dengan mendorong dada Boy pelan. "Beraninya lo," ucap Bunga pelan pada Boy. Boy hanya tersenyum miring. Setelah acara pernikahan selesai, Boy dan Bunga pergi ke kamar Bunga. Acaranya hanya dilakukan di rumah orang tua Bunga saja, karena dia nggak mau ke hotel dan acaranya sederhana saja. "Di mana handuk?" tanya Boy pada Bunga. "Lo nggak bawa sendiri?" tanya Bunga balik. "Gue kan suami lo, seharusnya lo yang siapin," balas Boy. Dengan malas, Bunga mengambilkan handuk baru di dalam lemarinya dan memberikannya pada Boy. "Makasih," ucap Boy dan berlalu ke kamar mandi. Saat Bunga sedang asik tidur-tiduran, dan keluarlah Boy dari kamar mandi. "Lo nggak mandi? Lo nggak mau mandi?" tanya Boy yang membuat Bunga melihat lawan bicaranya. "Ah!" teriak Bunga yang kaget melihat Boy hanya memakai handuk. Dengan cepat Boy menutup mulut Bunga. "Lo kenapa sih teriak-teriak? Nanti orang sangka gue ngapain-ngapain lo lagi," ucap Boy kesal. "Ya lo yang ngapain, hanya pakai handuk saja. Dan ngapain juga lo deket-deket gue lagi," ucap Bunga yang sedang menutup mata malu melihat Boy telanjang dada. "Lebay amat lo, mandi sana," suruh Boy dan berlalu mengambil pakaiannya di dalam koper. Dengan cepat Bunga berlari ke kamar mandi. Ya Tuhan, gue berdosa banget, gak kuat gue ngelihat dada telanjang Boy," gerutu Bunga di dalam kamar mandi. 15 menit kemudian. "Ya ampun, gue lupa bawa handuk sama baju ganti gue lagi. Gimana nih, apa Boy masih dalam kamar? Gue cek dulu deh," ucap Bunga. Saat Bunga membuka pintu, dia masih melihat Boy sedang tiduran di kasurnya. Masih ada tuh orang," gerutu Bunga. "Boy, gue boleh minta tolong gak?" ucap Bunga di balik pintu kamar mandi yang hanya mengeluarkan kepalanya. "Apa?" tanya Boy cuek. "Ambilin handuk gue do yang kegantung itu," tunjuk Bunga dengan tangannya. Boy pun mengambilkan handuk untuk Bunga dan kembali ke kasur sambil membuka HP-nya. Tak berapa lama setelah itu, Bunga pun keluar hanya memakai handuk. Boy yang tak sengaja melihat menelan ludahnya susah dan mengalihkan pandangannya ke HP-nya lagi. "Mana sih baju piyama?" gumam Bunga. Lagi-lagi Boy melihat Bunga yang belum juga pergi memakai bajunya. Tiba-tiba saja Boy berdiri dan mendekati Bunga. Tapi Boy ragu. "Fuck, ini hanya nafsu, gue aja belum mencintainya," gumam Boy dalam hati. Ia segera keluar dari kamar itu dan meninggalkan Bunga yang sedang asik mencari bajunya. "Malam semua," ucap Bunga yang turun dari kamarnya dan bergabung untuk makan malam. "Malam sayang, yuk makan, dan jangan lupa ambilin Boy makanannya," suruh Mama Bunga. "Ngapain harus diambilin? Kan dia bisa sendiri," jawab Bunga malas. "Kan kamu istrinya ya." "Ya harus dong kan, sekarang itu tugas kamu ngelayani suami," ucap Mama Bunga. "Gak apa-apa Ma, Boy bisa sendiri kok," lanjut Boy. "Jangan Boy, biarkan Bunga," saut Papa Bunga tegas. Iya, balas Bunga. Boy hanya tersenyum miring. "Dasar, lo kira gue juga gak malas sama lo, hah?" gumam batin Boy. Makan malam pun selesai. Kini Boy dan Bunga sudah bersiap-siap untuk tidur. "Boy, lu tidur di sofa aja ya," ucap Bunga. "Enak aja lo kira gue bawahan lo yang bisa lo suruh-suruh," balas Boy sinis.
Iya, tapi gue nggak mau tidur sama lo, ucap Bunga, tapi tidak didengarin oleh Boy. Malahan Boy sudah menutup matanya. Lantas membuat Bunga kesal. Bunga pun memukul-mukul badan dengan bantal. Pukulan ketiganya Boy menangkap bantal itu dan menariknya. Hasil Bunga terjatuh di dada bidangnya Boy. Wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Mereka saling menatap lama. Tiba-tiba Boy tersenyum sengit dan mendorong Bunga ke samping. Bahkan sekarang Boy telah berada di atas Bunga. Bunga hanya diam kaku. Lama-lama Boy mendekatkan wajahnya ke wajah Bunga. Bunga menutup matanya. Tapi sudah 1 menitan apa yang dipikirkan Bunga tidak terjadi. Bunga pun membuka matanya dan dia hanya melihat Boy yang juga melihatnya dekat. Lo mau nggak? Cep. Boy mencium Bunga sekilas dan pergi menjauh ke samping Boy untuk tidur. Sedangkan Bunga terdiam kaku terhadap kelakuan Boy tadi. Boy pun melirik Bunga sekilas tersenyum miring dan melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya, Bunga bangun dan tidak mendapati Boy di sampingnya. Hanya terdengar bunyi percikan air di kamar mandi. Kok dia udah bangun aja sih? Gumam Bunga. 10 menit kemudian, Boy keluar dari kamar mandi dan Bunga pun bergegas masuk ke kamar mandi berpapasan dengan Boy. Saat sarapan di ruang makan, gue siap ini mau keluar, ucap Boy. Keluar aja, balas Bunga tidak peduli. Ya, mereka hari ini masih libur sekolah karena hari Minggu. Gue cabut, ucap Boy lagi setelah menyelesaikan sarapannya. Bunga pun tidak memperdulikannya. Boy telah sampai di base camp-nya dan sahabatnya Iyok, Bisma, Tamrin telah duluan sampai. Oi Boy, gimana nih malam pertamanya? Tanya Iyok yang menggoda Boy. Apaan sih lo? Gue aja cuma nikah pasaan, balas Boy. Iya deh, lanjut Iyok. Iya, pertama karena pasaan, nanti kepincut juga tuh. Sambar Bisma yang juga ikut-ikutan, sedangkan Tamrin hanya mendengarkan dengan tampang yang cool. Bacot lo, ucap Boy. BTW Boy, mantan lo yang itu gue dengar udah pulang dari London. Dan juga gue dengar dia juga sekolah tempat kita, ucap Tamrin yang membuat Boy terkejut. Lo serius? Lo tahu dari mana? Tanya Boy. Serius, gue taulah kan tetangga gue, jawab Tamrin. Jujur ya, gue rindu pada dia, ucap Boy tiba-tiba. Inget Boy, lo udah punya istri dan mantan lo kan mutusin lo karena dia udah punya yang lain, dia bilang, dan lo juga harus jaga harga diri lo sebagai cowok, ucap Iyok yang tiba-tiba bijak. Gue tahu, tapi perasaan gue sampai saat ini gak bisa dilupain. Gue gak bisa bohongi perasaan gue. Dan soal Bunga, dia juga gak respect kayaknya ke gue. Gue rasa pernikahan ini gak lama, ucap Boy. Sadar Boy, lo gak boleh ngomong gitu. Mungkin ya karena kalian itu belum saling mengenal satu sama lain. Makanya belum respect. Lagian Bunga itu gue lihat orangnya baik dan cantik juga kok. Lo harusnya jalan ini dengan pelan-pelan Boy. Tapi itu sih terserah lo yang jalani, kan lo juga. Tambah Bisma dan dianggukkan oleh Tamrin. Lo angguk-angguk aja Brin, ucap Iyok. Ya lihat aja nanti, balas Boy. Bersambung.